Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Putri Suatun Kasanah dari kelas 10 akuntansi 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang integrasi nasional dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. A. Kebinekaan bangsa Indonesia sebagai pendorong integrasi nasional. Yang pertama, kebinekaan suku bangsa dan seni budaya. Penduduk di suatu pulau Indonesia bukan hanya ada satu macam suku saja. Banyak suku-suku pendatang yang berbaur dengan suku asli dan membangun kehidupan bersama. Misalnya Pulau Kalimantan. Meskipun terdapat suku asli, yaitu suku Dayak, tidak sedikit suku-suku lain yang menetap dan bermata pencaharian seperti penduduk suku asli. Yang kedua, kebinekaan agama dan kepercayaan. Bangsa Indonesia memiliki keberagaman agama dan kepercayaan. Pemerintah memberikan kebebasan bagi penduduknya untuk mengakui dan memeluk agama yang diyakini. Agama yang diakui di Indonesia yaitu agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Yang ketiga, kebinekaan ras dan antar golongan. Ras adalah suatu kelompok atau golongan bangsa untuk mengkategorikan manusia dalam populasi atau kelompok besar dan berbeda melalui ciri-ciri yang tampak dari luar, asal-usul geografis, tampang jasmani atau fisik, dan kesukuan yang terwarisi. Sedangkan golongan atau antar golongan merupakan bagian dari ras yang membentuk kelompok-kelompok tertentu yang lebih khusus untuk kepentingan kelompoknya, seperti membentuk partai, komunitas, kelompok agama, dan sebagainya. Yang keempat ada kebinekaan gender atau jenis kelamin. Gender merupakan sekumpulan ciri-ciri khas yang dikaitkan dengan jenis kelamin individu atau seseorang dan diarahkan pada peran sosial atau identitasnya dalam masyarakat. Mengenai kesetaraan dan kemitraan sejajaran gender, sebenarnya perjuangan atas hal tersebut bukan untuk menguasai dan dikuasai yang menimbulkan penindasan atau eksploitasi. Dalam konteks wawasan kebangsaan, istilah keserasian gender lebih tepat untuk menunjukkan suatu kondisi keharmonisan dalam perbedaan peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan. B. Konsep integrasi nasional. Integrasi nasional merupakan suatu konsep yang mengarah pada terciptanya keutuhan bangsa melalui penciptaan konsensus di antara keragaman yang ada. Yang pertama, makna integrasi nasional. Secara etimologis, integrasi berasal dari bahasa Latin, yaitu integrate. Artinya memberi tempat bagi suatu unsur demi suatu keseluruhan, dan mempersatukan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi berarti pembauran hingga menjadi kesatuan yang bulat dan utuh. Adapun kata nasional berasal dari bahasa Inggris, yaitu nation, yang berarti bangsa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nasional merupakan kata sifat, yang berarti bersifat kebangsaan, berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri, dan meliputi suatu bangsa. Secara Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi nasional mempunyai arti politis dan antropolitis. Secara politis berarti penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Sedangkan menurut antropolis berarti penyesuaian perbedaan tingkah laku warga suatu kelompok bersangkutan. Dengan demikian, integrasi nasional dapat diartikan sebagai penyatuan bagian-bagian yang berbeda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh, atau memadukan masyarakat-masyarakat kecil yang banyak jumlahnya menjadi suatu bangsa. Syarat integrasi yang kedua. Menurut William F. Oakburt dan Meyer Nimkov 2011. Yang pertama, anggota masyarakat merasa bahwa mereka semua berhasil untuk saling mengisi kebutuhan-kebutuhan yang satu dengan yang lainnya. Yang kedua, terciptanya kesepakatan bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan suatu pedoman. Yang ketiga, norma-norma dan nilai-nilai sosial dijadikan aturan yang baku dalam melangsungkan proses integrasi sosial. Faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. Yang pertama, faktor sejarah yang menimbulkan rasa senasib dan seperjuangan. Yang kedua,
Keinginan untuk bersatu, yaitu sudah dilambangkan pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1982. Yang ketiga, rasa cinta tanah air di kalangan bangsa Indonesia. Yang keempat, rasa rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, yang sudah dibuktikan dalam pahlawan bangsa yang gugur di medan perang. Yang kelima, kesepakatan atau konsensus nasional dalam perwujudan proklamasi kemerdekaan, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bendera Merah Putih, Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dan Bahasa Persatuan Bahasa Indonesia. Dan yang terakhir, adanya simbol kenegaraan dalam bentuk Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nilai dan sikap yang dapat membentuk integrasi nasional. Yang pertama, rasa cinta tanah air. Yang kedua, adanya sikap tak ingin terpecah belah. Yang ketiga, adanya sikap kedewasaan sebagian pihak. Dan yang terakhir, adanya rasa senasib dan sepenanggungan. Faktor-faktor penghambat integrasi nasional. Yang pertama, masyarakat Indonesia yang heterogen atau beraneka ragam. Yang kedua, wilayah negara yang begitu luas. Yang ketiga, besarnya ancaman yang meronggong kesatuan dan persatuan bangsa. Yang keempat, adanya paham etnosentrisme. Yang kelima, lemahnya nilai-nilai budaya bangsa akibat kuatnya pengaruh budaya asing. Pentingnya membangun integrasi nasional. Beberapa faktor yang perlu diperhatikan untuk membangun integrasi nasional yang mantap dan kokoh di Indonesia. Yang pertama, adanya kemampuan untuk mereaksi penyebaran ideologi asing. Yang kedua, adanya kemampuan untuk mereaksi dan mencegah dominasi ekonomi asing. Yang ketiga, mampu berperan aktif dalam peraturan di era globalisasi dalam berbagai aspek. Yang keempat, menjaga dan membangun rasa aman dan tentram rakyat. Dan yang terakhir, membangun rasa keadilan rakyat. Partisipasi warga negara dalam menjaga integrasi nasional. Kepedulian kita terhadap dinamika kehidupan bermasyarakat menentukan peran aktif dalam kelangsungan hidup bangsa ini. Saat ini, bangsa Indonesia masih mengalami krisis multidimensi yang mengguncang kehidupan kita. Beberapa hal yang bisa dilakukan oleh warga negara, siswa SMK atau sederajat dalam menjaga integrasi nasional, antara lain, yang pertama, memahami peraturan perundangan yang berlaku di negara Indonesia. Yang kedua, meningkatkan pemahaman terhadap Pancasila. Yang ketiga, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Yang keempat, mengikuti berbagai macam pertunjukan atau festival seni budaya dan sebagainya. Kerjasama dalam mewujudkan komitmen integrasi nasional. Kerjasama adalah usaha bersama antara orang per orang atau kelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama. Di kalangan masyarakat Indonesia dikenal dengan sistem gotong royong. Tujuan kerjasama antara lain memunculkan sikap toleransi, menghargai satu sama lain, dan mencapai tujuan bersama. Manfaat kerjasama mendorong persaingan di dalam pencapaian tujuan dan peningkatan produktivitas, meningkatkan rasa kesetiakawanan, mendorong hubungan harmonis antara pihak terkait, menciptakan praktik yang sehat, meningkatkan semangat kelompok. Bentuk-bentuk kerjasama di berbagai daerah di Indonesia. Di Tapanuli disebut dengan Marsyurupan, di Minahasa disebut dengan Mapalus Kobeng, di Ambon disebut dengan Masohi, di Sumbawa disebut dengan Pawonda, di Madura disebut dengan Long Tinolong, dan lain-lain. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Timingnya slide 1, 27.